Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, ya seperti biasa kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUSD atau gold tercinta kita ini sendiri teman-teman ya. Jadi sebelum kita bahas untuk the next movement ya, potential movementnya itu bagaimana gitu ya teman-teman ya. Di sore hari ini kita mau bahas dulu untuk preview ya hasil analisa atau pembahasan kita yang kemarin gitu. Jadi kalau kalian masih ingat ya, pasti ingat dong kan, baru kemarin kita bahas ya teman-teman ya, masa lupa gitu. Jadi kalau kalian masih ingat ya kan, dan kalau ada nonton gitu, ini kan ada FVG 1 hours ya guys ya di sini gitu ya. Nah ini kan FVG 1 hours ya, terus ini FVG 4 hours yang masih fresh ya teman-teman ya. Nah ini kita ada bahas kalau di sini ada tercipta liquidity gitu, karena bentukan dari mana liquidity, dari rejection FVG 1 hours yang masih fresh ya. Terus yang naik lagi, saya udah bilang kalau jangan nge-sell di sini karena posisinya sini sudah tidak fresh dan cenderung di liquid. Mendingan cari posisi buy. Terus sell-nya itu targetin, buy-nya itu targetin ke FVG 4 hours. Baru di FVG 4 hours itu kalian ngambil sell point gitu teman-teman ya. FVG 4 hours baru mengambil sell point gitu. Ya puji Tuhan kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di sini di area yang sudah kita bahas kemarin ya. Ini kita profit ya. Profit kurang lebih kalau untuk buy-nya sih bisa 50-70 pip ya untuk buy-nya dari breakout dari FVG 4 hours ya dia gitu. Di time frame kecil kalau kita lihat ada nggak sih time frame kecil? Nah di time frame kecil ya sebenarnya ada FVG-nya itu time frame kecil untuk 30 menit nggak ada. Nah 5 menitnya ini ada ya teman-teman ya. 5 menit ada. Tapi memang nggak yang kuat banget kalau 5 menit kan ini kan breakout, fase breakout ya teman-teman ya untuk yang ini gitu. Nah paling kalau sell point ya, sell point itu kan kita ambil di FVG 4 hours ini ya gitu. Kalau buy sih saya nggak dapet karena memang saya memang nunggunya itu sell ya, lebih menarik sell gitu. Nah ini di sini ya FVG 4 hours ya. Nah ini saya juga ada info ke grup learning center ya teman-teman di bagian daily outlook. Nah ini sorry yang mana ini nih. Nah itu jam 18.21 ya, ini saya ada info range FVG nya itu di 3345 3353 gitu. Nah ini teman-teman, ini kan juga saya ada info ke YouTube juga ya gitu, di analisa kita YouTube kemarin gitu. Nah ini kalau kayak ada dapat sell ya, congrats ya. Ini di area kurang lebih 50 poin, daerah 50 Fibo 50 nya itu kurang lebih sampai 300-an pip teman-teman gitu. Oke, jadi congrats sekali lagi untuk kalian dapat ya, kemarin kita dapat ya, puji Tuhan ternyata di kesempatan yang kemarin yang video yang saya upload juga itu kita dikasih lagi teman-teman gitu. Oke, sudah 1 minggu lebih sebenarnya saya kasih kalian outlook plus entry poin yang gacor ya teman-teman ya gitu, dan itu rezeki lah untuk kalian semua gitu teman-teman. Oke, jadi untuk OI data ini saya sudah share ke channel Telegram Jurnal Trading ID ya, kalian bisa cek aja di sana langsung ya teman-teman ya. Nah untuk hari ini open itu di 3320 ya untuk open interest datanya, dan untuk areanya itu di bawah 3320 memang kurang menarik gitu teman-teman. Itu ada 3300 ya, cuma ini hanya ada satu level ya di bawah. After that dia selebihnya itu ada di atas ya, 3340, 3350, 3375 ya. Kemudian 3390, 3400 ya. Nah, cuma di sini yang saya bilang kurang menarik itu adalah karena banyak call yang sepi sama put money yang sepi gitu teman-teman ya. Untuk sampai besok pun sepi gitu teman-teman, karena memang marketnya cenderung wait and see, dan kalau kita perhatikan dari movementnya pun ya ini agak letoy gitu marketnya. Nah sideways dia sebenarnya guys tuh ya, kalau kalian perhatikan nih ya sebenarnya marketnya ya di sini-sini aja sideways gitu ya. Jadi makanya inilah menyebabkan si open interest data itu kurang menarik ya untuk diperhatikan dalam beberapa hari ini gitu teman-teman.
Nah, kemudian untuk news ya, news untuk yang Trump speech itu juga sudah saya share ke channel Telegram Juno Trading ID ya. Nah, ini pidatonya kalian bisa baca ya. Di sana ada mengenai pidato Ford ya, Liberate Los Angeles ya, 10 Juni. Pesan utamanya adalah Trump menegaskan dukungan terhadap penempatan 4.000 Marines dan 7.000 National Guard di Los Angeles untuk menegakkan keamanan dan membebaskan kota dari apa yang disebut sebagai lawless ala Third World gitu. Kemudian kritik kerusuhan dan banyak lah pokoknya. Di sini ada pidato soal kebijakan tarif dan imigrasi. Ini sebenarnya yang paling penting gitu yang mau saya bahas. Komentar di London ya atau pertemuan perdagangan, Trump kembali menekankan sikap proteksionis ya dalam perdagangan, memandang pengurangan imigrasi sebagai langkah untuk memperkuat pasar tenaga gitu. Kalau analis pasar menyebut kebijakan imigrasi berdampak mempersulit analis ekonomi dan kebijakan The Fed karena inflasi dan pasar tenaga kerja terlihat lebih stabil akibat turunnya pasokan pekerja baru gitu. Nah, ini ada lagi memangkas suku bunga. Dia demen banget untuk memangkas suku bunga karena memang dia mau melaksanakan tarifnya dia supaya ekonomi bisa jalan. Kalau suku bunga rendah kan sebenarnya otomatis barang-barang lebih murah gitu ya, otomatis pastinya perputaran ekonomi juga lebih lancar gitu ya. Jadi dia agak menggebu-gebu ya teman-teman ya gitu. Oke, ini ada kesimpulan ya, kalian bisa baca langsung ya. Kemudian saya mau lihat dulu nih, ini ada channel premium ya. Saya mau info hari ini kita juga ada limit ya di QM ya, itu di QM 15 menit. Nah, ini ya puji Tuhan ini channel premium juga udah running 80 pip ya. Learning center juga udah running 80. Sama sih, learning center juga kan bedanya learning center ini ya itu memang udah dikasih dari kemarin gitu teman-teman. Oke, ini ya kalau learning center kan memang bedanya untuk yang kemarin gitu. Nah, kalau misalkan untuk premium itu yang tadi pagi gitu. Nah, kemudian kalau kalian masih bingung perbedaan learning center dan premium, kalian bisa cek di pin message ya di channel public kita ya. Di channel public kalian bisa cek pin message ya. Nanti kalian bisa klik aja langsung di bagian sini ya. Perbedaan ada video penjelasan, kemudian dokumen penjelasan, dan kalian bisa langsung lihat reviewnya ya, atau live report dari premium dan juga learning center itu di bagian sini ya. Nah, itu teman-teman. Nanti kalian bisa punya gambaran ya mau masuk learning center atau mau masuk premium gitu, karena memang dua project ini adalah dua project yang berbeda gitu. Oke. Yang learning kita fokusnya untuk belajar. Jadi kalau kalian cari signal tidak ada di learning ya, karena learning memang difokuskan untuk belajar, dan biasa saya tetap kasih call di learning, tetap kasih outlook yang kayak gini ya. Daily outlook ya, seperti contohnya itu nah ini juga ada yang ini tim yang ngasih ya. Terus nah seperti ini teman-teman. Nah ini kan FVD juga. Nah seperti ini ya, itu juga ada. Terus seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini juga ada dikasih teman-teman gitu. Jadi call-nya berbeda. Tetap ada call, cuma memang nggak fokus ke call gitu. Sedangkan untuk premium itu memang difokuskan untuk signal gitu. Nah kayak kemarin ini invalid ya. Invalid. Nah sini ada hit SL 20 pip ya. Terus ini hit SL 20 pip ya. Nah terus running 25 pip gitu. Nah ini running 30 pip gitu. Terus hari ini running 80 pip ya. Jadi SL kurang lebih 40 pip ya untuk dua setup. Terus kita udah kebantu juga dengan TP 80 pip ini teman-teman. Gitu seperti ini. Oke. Oke, jadi itu untuk running sama premium, promosi sedikit ya. Sekarang kita mau lanjut lagi untuk analisa. Nah, ini 4 hours kan udah kepake sebenarnya di sini. Nah, ini 4 hours sudah kepake, dan sebenarnya posisinya kalau kita hapus, ini kita hapus dulu ya semuanya. Kita hapus, ini nggak usah dihapus, ini kita hapus lagi. Nah, posisinya sebenarnya ini kalau kalian perhatikan ini cukup menarik. Ini kan support. Oke, ini breakout, ini resisten nih guys. Gitu. Jadi itu resisten. Nah, posisi resisten ini ya, posisi resisten ini
selama harga nggak break ya di atas 3350 ya, 3350, harga masih akan cenderung untuk bearish ya, atau potensi untuk turun lagi ke bawah gitu. Nah, di sini ada liquidity di 4 jam yang memang perlu untuk diambil sama market gitu. Nah, ini liquidity ya. Jadi kan kalian juga pernah dengar ya, pasti saya ada bilang sell di atas liquidity, buy di bawah liquidity. Kalau ada sell ya, targetnya adalah liquidity paling akhir dari current movement. Nah, liquidity. Nah, ini ya teman-teman, liquidity ada 3. Itu di harga 3315, kemudian 3301 sama 3293 gitu untuk liquidity-nya teman-teman. Jadi kalau misalkan selama ya dia nggak ngebreak 3350, nah ini kalian tinggal cari FVG lagi untuk nge-sell. Ini kan FVG udah habis ya soalnya gitu, ini udah habis jadi belum bisa dipakai lagi gitu. Nah, kalau candle ini terbentuk ya, terus kalian tinggal turunin dari 4 jam, turunin ke 15 menit atau turunin ke 5 menit gitu, pakai di 2 time frame ini untuk cari pijakan sell ya. Target panjang kalian bisa sell di targeting ke 3315, kemudian 3301 sampai 3293 gitu. Oke. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan gitu. Kemudian nah ini kan contoh 15 nih ya. Nah, ini ada FVG. Nah, 15 menit ini ada FVG ya. Ini di time frame 15 menit. Ini press ya. 15 menit FVG. Kemudian ini udah terbentuk ya FVG-nya. Nah, 15 menit ada nih, 5 menit sebenarnya ada juga nih, 5 menit udah diambil gitu. 5 menit udah diambil. Paling ada yang 15 menit. Nah, ini kalian bisa jadiin sebagai patokan sell gitu. Nah, kalau udah FVG, nah contoh ini kan FVG doang ya, nggak ada QM gitu ya. Tapi kalau misalkan in case dia ada QM, berarti harganya itu harus break dulu di bawah ini. Nah, harus ada chart dulu di sini. Kalau dia sudah bisa break dari current low, terus dia naik, nah itu terbentuk QM. Nah, terbentuk QM, ini FVG lebih powerful lagi. Cuma di sini tidak ada TS nantinya gitu, karena memang belum di sweep sama market itu sendiri. Yang mana liquidity yang ini belum di sweep, jadi QM-nya masih low probability. Begitu. Kalau misalkan di sini ya, candle merahnya punya spike atau wick lebih panjang dari yang wick sebelahnya, nah itu udah di sweep gitu. Nanti akan muncul TS kita sebutnya. Nah, itu kalau QM plus TS ya itu lebih powerful. Tuh, kalau ini kan QM doang. Jadi memang masih ada chance dia untuk fake out ya. Kemudian naik lagi maksudnya untuk nge-clear lagi liquidity di atas baru dia turun gitu. Nah, cuma kalau dari OI data sih belum ada arah turun ya gitu. Cuma kalau kita lihat ini kan masih uptrend juga gitu ya. Nah, patokan kita itu gini, maksud saya itu gini, kalian kalau dia break dari FVG ya, kalau dia udah break dari FVG ini, nah berarti kan kita SL di FVG ini nih ya, di 3345 lah gitu SL-nya, entry 3342 gitu ya, SL 3345 atau 3346. Nah, targetingnya ya, targetingnya ke sini. Ini ada liquidity ya, biasanya ada liquidity ya, bikin target panjangnya kita lah gitu. Tapi kalau udah running ya kurang lebih 30-50 pip ya, kalian boleh SL plus kalau kalian mau hold untuk jangka panjang ya, untuk ke sini nih clear 3 liquidity ini. Tapi kalau misalkan in case kalian mau scaling out atau mau di close semua, itu juga boleh gitu. Nah, kalau di M15 ini yang paling dekat itu di 3333, kemudian 3327, dan terendahnya itu 3315 untuk liquidity-nya gitu. Jadi kalau kita ambil setup ya, kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini gitu teman-teman, kurang lebih gitu kalau kita mau ambil setup. Nah, kalau dia udah break FVG 15 menit ya, kalau dia udah break nih di atas 15 menit, udah jangan nge-sell. Di sini jangan nge-sell gitu. Lebih baik kalian tunggu dia di 3360 ya, nanti kita baru cari
area buy lagi, area sell lagi. Jadi kalau dia udah break di atas FVG ya, udah break nih, terus dia naik, nah ini jangan sell, tapi kalian cari konfirmasi buy ketika dia break dari 3350 gitu. 3350 break di time frame 1 jam ya, 1 jam ya, 1 jam nih ya, kalian cari konfirmasi buy di FVG 5 menit atau 15 menit untuk ngekor ke atas sampai 3360 gitu. Oke teman-teman ya, jadi itu sih ya briefingan kita untuk hari ini ya, malam ini ya, untuk kita tahu nanti diambil atau di respect sama market atau tidak ya, kita mesti tunggu nanti hasilnya bagaimana gitu. Ini juga SL kecil ya, cuma kurang lebih 35 pipan bentuknya, ini 27 pip malah guys ya, 26 pip gitu. Atau kalau kita mau ambil 335 3346 oke lah gitu, masih 35 pip itu paling maksimal ya gitu. Soalnya kalau dia udah di atas VG itu udah nggak, dia pasti ngeliquid yang di atas ini gitu. Jadi kalau udah di atas VG jangan nge-sell lagi gitu, dia pasti di liquid sama dia gitu, dan ada potensi naik ke atas, lebih baik kita cari buy aja gitu teman-teman. Oke. Ya jadi itu dulu sih yang ingin saya sampaikan. Intinya ini ini bukan FVG watch 4 jam lagi, tapi SNR ya, 4H ya, memang jadi watch zone ya kita ya untuk gold saat ini gitu. Oke. Jadi itu dulu yang saya sampaikan. Thank you untuk kalian yang sudah nonton, and see you on the next video update.